Selamat pagi teman-teman terkasih. Hari ini kita memperingati dan merayakan Natal. Tentu Natal tahun ini berbeda dibandingkan Natal tahun-tahun sebelumnya. Kita harus berjauhan dan ada di rumah masing-masing. Namun percayalah, Dia yang kelahirannya kita rayakan saat ini justru hadir dan berdiam di tengah-tengah kita. Dia yang jauh kini dekat dengan kita. Di dalam segala keterbatasan dan kesulitan yang kita hadapi, Dia sungguh-sungguh menjadi penolong bagi kita. Maka benarlah seruan pemazmur dalam Mazmur 121 ayat 2, bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah menyertai kita semua. Mari kita bersama-sama berikan tanda cinta dan damai kita dengan jari seperti ini, sambil mengucapkan satu sama lain, damai Tuhan besertamu. Kita sambut bersama kedatangannya, Sang Penolong dan Juru Selamat bagi dunia, dengan menyanyikan Selamat, Selamat Datang. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi tujuanmu. Selamat datang Tuhanku dalam damai yang tambahan tiada tara. Tahun ini kita betul-betul merasakan Natal yang penuh pembatasan dan keterbatasan. Bahkan sampai sekarang pandemi belum berlalu. Situasi ini mendorong kita merasakan berbagai kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan yang tak kunjung usai. Hal apa yang paling kita takuti dan khawatirkan akibat pandemi ini? Kalau saya, dengan meningkatnya kasus positif COVID-19 dan sekarang Bandung sedang di zona merah, saya menjadi khawatir apakah saya terpapar oleh virus tersebut atau bahkan saya menjadi carrier bagi orang-orang di sekitar saya. Ada beragam ketakutan dan kecemasan yang kita rasakan. Hal itu juga pernah dialami oleh para gembala di Padang. Namun, ketakutan itu hilang. Kecemasan itu sirna. Begitu mereka mendengar berita tentang kelahiran Yesus. Mengapa berita kelahiran itu begitu ajaib? Mengapa berita kelahiran itu begitu berkuasa? Inilah yang menjadi perenungan kita hari ini. Bagaimana kelahiran Yesus dapat menjawab ketakutan kita. Terangnya menyinari setiap lorong yang gelap, hingga setiap harapan dan doa kita terkabul dalam Tuhan.
Hai para sahabat SMPK PPK Penabur Bandung, apa kabar? Semoga teman-teman berada dalam keadaan baik. Hari ini kita kembali akan membaca dan merenungkan berita Natal. Dan karena itu sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk hari yang indah. Kami bersama-sama dipertemukan, diperjumpakan di dalam ibadah memperingati Natal, sebelum juga kami memasuki masa-masa liburan kami. Kiranya Tuhan menolong kami ketika kami membaca dan merenungkannya, dan biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan penerangan akal budi hati kami, perasaan kami, untuk kami menjadi pelaku serta pendengar firman-Mu. Dan biarlah berita Natal bukan menjadi berita usang, tetapi menjadi berita yang terus-menerus menggema dalam hidup kami, terutama khususnya pada saat-saat kami berada dalam kegelapan ini. Berkata-katalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Teman-teman, dengan tema Jangan Takut, Juru Selamat telah datang, kita diingatkan akan berita dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Para sahabat, kalau saya tanya, kapan wonderful time ya, dalam 1 tahun yang teman-teman jalani? Mungkin kita punya banyak jawaban. Ya. Tapi yang pasti, itu pasti yang menyenangkan. Kalau buat orang Amerika, kalau ditanya, kapan waktu yang paling menyenangkan dalam 1 tahun, maka jawabannya adalah Natal. Ya, karena itu ada lagunya. It's the most wonderful time of the year. Kenapa? Karena buat orang Amerika, tradisi Natal itu adalah tradisi keluarga, ya, yang bukan hanya keluarga inti, tapi juga keluarga besar, bahkan juga sahabat-sahabat, kerabat yang lain disebut keluarga, kumpul bersama, makan bersama, bagi-bagi kado bersama. Dan ini kemudian kalau kita lihat dalam dunia modern, Natal itu menjadi begitu gemerlapnya. Ya. Orang sangat menantikan Natal. Ini menjadi momen yang sangat indah, menjadi momen yang sangat berharga, dan kayaknya ini tertransfer ya ke Indonesia. Pada masa Natal kita juga di sekitar kita, di mal-mal, di mana waktu sebelum pandemi ya, tentu saja. Ini juga lagu-lagu Natal, acara-acara Natal yang gemerlap, kebahagiaan nampak di mana-mana, semuanya ya, menantikan Natal itu. Tapi hari ini saya mau mengajak para sahabat kembali pada Natal yang terjadi pada waktu Kristus dilahirkan. Apakah keadaannya sama seperti yang kita jalani, kita alami? Ini menjadi the best moment, wonderful moment ya, pada waktu itu. Kalau dipikir-pikir kayaknya enggak. Kenapa? Karena pada waktu itu malah yang ada adalah apa? Yang ada adalah kengerian, ketakutan. Banyak orang yang takut pada waktu itu. Coba deh kalau kita lihat di ayat yang pertama aja, dikatakan bahwa pada masa kekaisaran Agustus, apa yang terjadi? Diadakan survei. Orang-orang setiap bangsa yang berada di bawah pemerintahan Kaisar Romawi itu harus pergi ke kota mereka di mana mereka berasal. Untuk apa? Untuk dicatatkan namanya. Dan kalau kita lihat ayat yang pertama jelas sekali, ini pencatatan itu bagi semua orang di seluruh dunia. Maka kalau kita lihat Natal pada waktu itu, ini mau menunjukkan apa? Natal yang penuh dengan kekelaman, ketakutan. Orang-orang yang pergi ke kotanya masing-masing untuk mencatatkan diri adalah mereka yang berada dalam tekanan pemerintah yang zolim, yang kejam. Nggak ada ketenangan. Dan ini juga terjadi pada Yusuf, pada Maria. Mereka juga double rasa takutnya, rasa seremnya, ngerinya, depresinya. Kenapa? Karena bukan saja mereka berada pada tekanan pemerintahan yang sangat kejam,
yang mengharuskan mereka jalan jauh. Di tengah apa? Di tengah Maria lagi hamil. Perjalanan itu saja yang berpuluh-puluh kilo itu melelahkan, menakutkan, membuat tidak nyaman. Benar saja, Maria harus melahirkan. Dan yang lebih menyedihkan adalah bayi yang dilahirkan itu tidak berada di tempat yang nyaman. Tidak ada di rumah sakit, tidak lahir di atas kasur atau ranjang yang bersih. Karena memang kondisinya pada waktu itu sedang crowded sekali. Banyak orang datang ke Bethlehem. Dan juga kalau kita lihat pada waktu Natal itu, kengerian itu terjadi pada siapa? Pada diri gembala. Mungkin kengerian itu nampak bukan karena mereka berada pada masa-masa yang paling menakutkan. Enggak, ketika mereka tahu bahwa hidup mereka enggak ada perubahan apa-apa. Sebagai gembala upahan, ya sudah, enggak akan pernah bisa bermimpi bahwa punya domba sendiri, punya ternak sendiri, bisa meng-hire gembala upahan. Enggak. Ya nasib mereka ya begitu-begitu aja. Ini yang terjadi pada waktu Natal. Di saat Yesus lahir, tidak sama seperti sekarang ini. Tidak seperti dipenuhi dengan kegembiraan, malah ketakutan yang amat kelam. Tapi apa artinya Natal kalau begitu? Pada saat itu, maka ketika berita para malaikat itu mengatakan, jangan takut, telah lahir bagimu seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, dan dialah juru selamat telah hadir. Maka apa artinya? Di tengah kekelaman, ketakutan, kegelisahan, ketidaknyamanan yang terjadi pada waktu itu, apa artinya Yesus lahir? Artinya adalah ketika bayi Yesus, Allah yang hadir dalam bayi Yesus adalah Allah yang hadir dan merasakan betapa pedihnya, kejamnya, betapa takutnya, betapa tidak ada harapannya hidup mereka saat itu. Dia hadir di tengah kondisi itu. Ini mau mengingatkan bahwa Yesus Kristus hadir. Natal mau mengingatkan bahwa ada Allah yang hadir di tengah kekelaman hidup. Allah dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang ikut merasakan rapuhnya kehidupan manusia, ikut merasakan menghadapi kekejaman pemerintah pada waktu itu, ikut merasakan para ibu yang menangis, yang takut ketika mempunyai anak di bawah 2 tahun dan dicari-cari hendak dibunuh oleh Herodes, ikut bersama dengan para gembala yang menjalani hidup ini ya hopeless, gak ada harapan, ikut bersama dengan orang-orang yang berjalan jauh menderita karena pemerintahan yang lalim. Allah yang hadir di dalam Kristus adalah Allah yang berbela rasa. Dia merasakan, dia mengalami hal yang sama. Dia mengalami kerapuhan dunia ini, kerapuhan hidup ini. Sehingga berita ini betul sekali ketika para malaikat mengatakan kesukaan besar. Ketika ada Allah yang mau datang, Allah yang mendampingi dalam hidup ini, dalam hidup manusia, dalam hidup yang rapuh. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mungkin Natal kita tahun ini juga menjadi Natal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya nggak tahu apakah tetap menjadi wonderful time buat teman-teman. Tapi kalau kita membayangkan hampir 1 tahun kita berada dalam pandemi yang mendunia ini. Hampir 1 tahun juga mungkin kita berada di dalam rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Segala aktivitas kita berhenti, bersama dengan orang lain itu berhenti. Dan tiba-tiba kita terbatas hanya pada komunitas yang kecil. Kita tidak bebas melakukan apapun juga. Kita tidak bisa hang out dengan teman-teman. Dan karena itu gak heran kenapa saya membaca banyak sekali teman-teman remaja di masa pandemi ini, bukan cuma orang tua yang terimbas, tapi juga mengalami depresi pada masa ini. Karena apa? Karena pada masa ini, menurut survei yang saya baca, ya, bahwa remaja-remaja juga mengalami isolasi yang sangat mendalam, kesepian yang amat mendalam, kehilangan relasi dengan teman-teman yang lain. Belum lagi kita dipusingkan dengan urusan sekolah yang dilakukan dengan online, yang gak semudah seperti yang kita bayangkan. Tugas-tugas juga banyak. Kita juga mungkin khawatir, bukan cuma khawatir apakah saya akan kena pandemi, apakah saya akan kena virus corona ini, apakah saya sehat, atau juga banyak remaja yang khawatir keadaan keluarga papa mama. Apakah pekerjaannya mereka tetap dipertahankan, tidak di layoff? Bagaimana kalau mereka di layoff? Keadaan ekonomi juga buruk. Ada banyak sekali ketakutan-ketakutan. Dan karena itu, ya, survei itu mengatakan angka depresi di kalangan remaja di masa pandemi ini meningkat. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin teman-teman menjadi bagian dari orang-orang yang memang memiliki ketakutan yang sangat besar dengan pandemi ini. Merasa terisolasi. Jangan takut, saya juga begitu. Semuanya berubah. Apa yang sudah saya rencanakan berubah. Ketakutan akan virus ini juga saya alami. Belajar secara online juga tidak menyenangkan dan lebih sulit buat saya. Saya juga mengalami apa yang teman-teman alami dan rasakan. Tapi hari ini berita Natal mau mengingatkan kita kembali kalau Allah yang lahir di waktu itu adalah Allah yang juga mengalami tekanan. Allah yang ada bersama dengan mereka yang penuh dengan ketakutan. Mereka yang tidak ada lagi harapan. Allah yang hadir. Maka Natal juga mengingatkan kepada saya dan teman-teman, Allah yang hadir adalah Allah yang berbela rasa dengan kita saat ini. Allah yang tidak meninggalkan kita, dan dia juga hadir ketika kita tidak lagi punya harapan, tidak bisa lagi melihat mengapain hidup ini. Ketika kita merasa bahwa kita takut menjalani ketidakpastian ini. Natal selalu mengingatkan Allah merasakan, Allah mengalami apa yang kita alami. Mungkin kita pikir gimana caranya, dia gak pernah hadir, dia gak pernah kelihatan. Mungkin teman-teman, saya bisa mengilustrasikannya dengan begini. Teman-teman mungkin punya idola, ya, bisa BTS, bisa Blackpink, bisa Isyana, bisa Sultan, atau siapapun juga. Kenapa teman-teman mengidolakannya? Apakah pernah berjumpa secara langsung? Tidak kan? Tapi teman-teman mengidolakan karena mungkin terinspirasi dengan karya-karya mereka, dengan kata-kata yang mereka tunjukkan, dengan perbuatan mereka, sehingga kita mengidolakan mereka. Begitu juga kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak bisa melihatnya secara fisik, tapi dia hadir lewat karya-karyanya bagi kita.
Ada banyak hal teman-teman yang mengejutkan di masa pandemi ini. Kalau kita lihat, kok saya bisa ya bertahan? Padahal waktu di awal pandemi, pada waktu kita di lockdown pertama kali, kayaknya nggak ada harapan. Bahkan di saat ini belum ada vaksin. Tapi kok saya bisa ada sampai saat ini? Coba kita ingat hampir 1 tahun di mana kepedihan, kesedihan, ketakutan. Tapi di situ juga ada saat-saat kita gembira. Ada saat-saat kita mengalami sukacita. Tiba-tiba ada teman yang datang. Tiba-tiba ada orang yang menyapa kita. Tiba-tiba para idola kita yang mengeluarkan bukan karya-karyanya yang sungguh menguatkan kita. Dia, Allah kita. Allah yang berbela rasa itu bekerja dengan cara yang luar biasa seperti itu. Karena itu biarlah ini menjadi pengingat bagi saya, bagi teman-teman. Natal kita mungkin kali ini berbeda. Tidak lagi dipenuhi dengan gemerlap. Tidak lagi dipenuhi dengan perjumpaan pesta-pesta yang khusus, yang meriah. Mungkin Natal ini menjadi Natal yang sunyi, Natal yang kelam, Natal yang kita tidak tahu hidup kita ke depannya. Tapi yang pasti ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Allah yang berbela rasa. Allah di dalam Kristus bersama dengan kita merasakan kepedihan, sedihnya, kesepiannya hidup ini. Karena itu inilah yang menjadi penyemangat hidup kita, bahwa hidup itu harus terus berlanjut. Apapun juga yang terjadi, ada banyak perubahan-perubahan, ada banyak rencana yang berubah, ada banyak kegetiran, kemarahan, kebencian, kepedihan. Tapi yang tidak berubah, Allah selalu ada. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Karena itu hidup harus terus diperjuangkan. Dan saya ingat teman-teman saya juga menyuarakan hal yang sama. Bahwa hidup ini sekalipun gak kelihatan, sekalipun di masa pandemi begitu amat sulit. Tapi tetap berjuang, tetap maju. Dan mari kita dengarkan apa kata teman-teman saya ini. Kiranya ini juga menjadi bagian di mana Allah hadir menyapa teman-teman melalui pesan dari teman-teman, dari para sahabat saya ini. Mari kita dengarkan. When I start feeling lost, I remember my face in the window, like Jungkook said. I remember the words I spoke here 2 years ago. Love yourself, speak yourself. Now, more than ever, we must try to remember who we are and face who we are. We must try to love ourselves and imagine the future. BTS will be there with you. Our tomorrow may be dark, painful, difficult, and we might stumble or fall down. But the stars shine brightest when the night is darkest. And if the stars are hidden, we'll let moonlight guide us. If even the moon is dark, let our faces be the light that helps us find our way. Let's reimagine our world. We're huddled together, tired, but let's dream again. Let's dream about a future when our words can break out of our small rooms again. It might feel like it's always night and we'll always be alone, but the night is always darkest before the first light of dawn. Life goes on. 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 Let's Live on. Teman-teman, mari terus berjuang dalam hidup ini. Dan kita tahu kehadiran Kristus, Juru Selamat kita, ada mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Hidup harus terus diperjuangkan. Dan jangan takut, Juru Selamat telah datang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita
Kita akan menaikkan doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sukacita Natal yang Tuhan hadirkan buat kami. Sungguh kami bersukacita karena mengetahui bahwa Allah begitu mengasihi kami. Dan biarlah melalui kasih Allah yang luar biasa itu, kami pun memperjuangkan hidup kami, meskipun sulit, meskipun tak mudah untuk kami jalani. Biarlah kami menjadi orang-orang yang membawa harapan buat mereka yang putus asa, buat mereka yang membutuhkan kehadiran seorang teman. Dan biarlah kami menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah orang tua kami yang senantiasa dengan penuh cinta kasih merawat dan mendidik kami. Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kau hadirkan sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Dan apapun pergumulan yang kami hadapi, biarlah kami menghadapinya bersama dengan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk sekolah kami, untuk Bapak, Ibu, guru kami yang senantiasa berjerih lelah, mendidik, mengupayakan apa yang baik buat kami. Untuk Bapak, Ibu, kepala sekolah, staf karyawan, semua keluarga besar di sekolah kami. Biarlah Tuhan kami bekerja begitu rupa untuk memuliakan nama Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, juga semangat untuk terus memberikan yang terbaik. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa ini, berkatilah para tim medis, berkatilah para ahli yang senantiasa bekerja berjerih lelah, menemukan solusi terbaik menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang berada di dalam masa-masa sulit, kami yang sakit, baik sakit karena COVID-19 ataupun karena sakit yang lainnya. Tuhan jamah kuatkan kami, pulihkan kami dari kesehatan kami, dari sakit penyakit ini, supaya kami bisa kembali sehat dan beraktivitas dan memuliakan Tuhan melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syafaat kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Kepala Sekolah, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, para siswa, dan orang tua siswa yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita berkumpul, kita bersama-sama melakukan ibadah kebaktian Natal, tapi kali ini ibadah kebaktian ini akan dilakukan dengan luar biasa, karena kita harus melakukannya secara online. Kita melakukan secara online karena kita sekarang harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19 yang masih belum mendapatkan vaksin untuk menanggulanginya. Karena itu, marilah kita saling mengingatkan, saling menjaga, saling menolong sesama kita. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati mereka semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan sedikit renungan. Waktu adalah nafas yang setelah terlewat tidak akan bisa kembali. Waktu adalah ibadah, karena setiap detik harus bernilai ibadah apapun aktivitasnya. Manusia sesungguhnya hanya pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kebaikan yang bisa kita lakukan. Teruslah berbuat baik, berprasangka baik, berkata baik. Walau tidak banyak orang yang mengenali kebaikan kita, tapi kebaikan yang kita lakukan adalah kebahagiaan, di mana perbuatan baik kita akan terus dikenang oleh semua orang. Jadilah seperti akar yang tidak terlihat, tapi tetap menyokong kehidupan. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat tanpa henti, hingga membuat kita terus hidup sampai batas waktunya untuk berhenti. Mari, jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jangan lupa untuk bahagia dan saling membahagiakan.
Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Walaupun saat ini kita sedang melewati ketakutan dan kekhawatiran, Tuhan datang dan menolong kita semua. Sebarkan kabar baik ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyanyi dan bersoraklah bagi Allah, sebab Sang Juru Selamat telah lahir dan membawa damai bagi segenap semesta. Mari mengarahkan hati dan pikiran kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.